Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat, salam semangat. Berjumpa lagi dengan Bu Anif. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 3, subtema 2, pembelajaran keempat. Nah, pada kesempatan kali ini Bu Anif akan menjelaskan tentang materi yang pertama, yaitu menyampaikan informasi dari teks hasil pengamatan tentang wujud benda cair. Pada kesempatan sebelumnya, kita sudah belajar tentang wujud benda padat. Hari ini kita akan belajar tentang wujud benda cair. Nah, hari ini anak-anak akan belajar tentang menyampaikan kembali informasi yang Bu Anif berikan. Anak-anak harus menggunakan bahasa yang baik dan benar saat menyampaikan kembali informasi yang anak-anak dapatkan. Kemarin anak-anak sudah belajar tentang wujud benda padat. Hari ini kita akan belajar tentang sifat benda cair. Di sini Bu Anif menuliskan ada 7 sifat benda cair yang akan dipelajari anak-anak. Yang pertama, ada bentuknya berubah mengikuti wadahnya. Yang kedua, volume dan masanya tetap. Yang ketiga, mengalir dari tempat tinggi ke tempat yang lebih rendah. Yang keempat, permukaan zat cair yang tenang selalu datar. Yang kelima, meresap melalui celah-celah kecil. Yang keenam, menekan ke segala arah. Yang ketujuh, dapat berubah wujud menjadi benda padat atau benda gas. Untuk sifat yang pertama, yaitu bentuknya berubah mengikuti wadahnya. Hal ini dapat anak-anak buktikan ketika anak-anak memasukkan air ke dalam wadah yang berbeda. Bentuknya tentu akan sesuai dengan wadahnya. Contohnya, anak-anak memasukkan air ke dalam ember. Air akan mengikuti wujud dari ember, yaitu berbentuk tabung. Kemudian anak-anak memasukkan ke dalam mangkok, maka air tersebut akan mengikuti bentuk mangkok. Itu adalah bentuk sifat benda cair yang pertama, yaitu bentuknya berubah mengikuti wadahnya. Yang kedua, sifat benda cair yaitu volume dan masanya tetap. Ketika anak-anak memindahkan air tersebut ke dalam wadah yang berbeda, maka volume dan massa air tidak berubah. Yang berubah hanya bentuknya saja, yaitu mengikuti bentuk wadahnya. Sifat benda cair yang ketiga yaitu mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang lebih rendah. Contohnya, air mengalir pada sungai atau air terjun. Air mengalir dari hulu di pegunungan menuju hilir yang terletak lebih rendah dari pegunungan. Contoh lain, saat anak-anak menuang air dari teko ke dalam gas, posisi teko berada lebih tinggi daripada gelas, maka air akan mengalir dari teko ke dalam gelas. Itu adalah contoh dari air mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang lebih rendah. Kalau anak-anak pergi ke Tawangmangu atau ke air terjun yang lainnya, pasti anak-anak akan melihat bahwa air itu mengalir dari tempat yang lebih tinggi ke tempat yang lebih rendah. Selanjutnya, sifat benda cair yang keempat, permukaan zat cair yang tenang selalu datar. Permukaan botol yang tenang akan selalu datar meskipun diletakkan tegak maupun dimiringkan. Nah, ini anak-anak bisa mencoba nanti di rumah. Kalau anak-anak perhatikan, air yang ada di dalam botol itu ketika tidak digerakkan, maka permukaannya datar. Misalnya anak-anak miringkan botol tersebut, kemudian ditunggu sampai benar-benar tenang, maka akan terlihat bahwa permukaan air tersebut datar, tidak bergelombang. Begitu ya, nanti anak-anak bisa mencoba di rumah. Yang keempat, meresap melalui celah-celah kecil. Peristiwa meresapnya air melalui celah-celah kecil disebut kapilaritas. Contohnya, saat kita mencelupkan sebagian tisu ke dalam gelas, maka seluruh tisu akan basah karena air tersebut meresap ke dalam tisu. Nah, ini anak-anak bisa mencoba di rumah. Coba anak-anak siapkan satu gelas, kemudian masukkan tisu ke dalam gelas tersebut, tapi tidak keseluruhan, hanya separuh dari tisu tersebut. Nanti anak-anak akan melihat pergerakan air dari bawah tisu sampai naik ke
atas. Dan nanti seluruh tisu akan menjadi basah. Karena apa? Karena air mempunyai sifat meresap melalui celah-celah kecil. Sifat yang selanjutnya yaitu menekan ke segala arah. Hal ini dapat kita lihat saat anak-anak memasukkan air ke dalam botol yang telah diberi lubang. Air akan menekan ke segala arah melalui seluruh lubang tersebut. Nah, ini biasanya kalau di kelas 6 ada percobaan yang akan dilakukan anak-anak, yaitu dengan melubangi botol air mineral, kemudian ditutup terlebih dahulu. Setelah itu anak-anak mengisi air dari atas dan membuka lubang tersebut yang sudah ditutup dengan bersamaan. Nanti akan terlihat bahwa air tersebut keluar dari seluruh lubang yang dibuat. Karena apa? Karena air menekan ke segala arah. Yang ketujuh, sifat air yaitu dapat berubah wujud menjadi benda padat atau benda gas. Benda cair dapat menjadi benda gas ataupun benda padat. Contohnya, misalnya kalau benda cair menjadi benda padat, contohnya ketika anak-anak membuat es batu. Nah, sebelum jadi es batu, pasti anak-anak memasukkan air terlebih dahulu. Air merupakan benda cair. Kemudian, setelah dimasukkan ke kulkas atau freezer, setelah kita tunggu lama, maka air tersebut akan berubah menjadi bongkahan es batu. Nah, es batu merupakan salah satu contoh benda padat. Nah, itu adalah contoh perubahan dari benda cair menjadi benda padat. Contoh lain, kalau benda cair menjadi benda gas, itu contohnya anak-anak punya parfum di rumah. Nah, parfum ketika di dalam botol, maka bentuknya benda padat atau benda cair atau benda gas? Pasti benda cair. Nah, ketika anak-anak semprotkan, keluarlah air tersebut, tapi setelah lama-kelamaan kemudian berubah menjadi gas. Nah, itu contohnya adalah perubahan benda cair ke benda gas. Nah, apa saja sih contoh dari benda cair yang ada di sekitar kita? Di sini Bu Anif sudah menuliskan, menampilkan contoh-contoh benda cair yang ada di sekitar kita. Contohnya yang pertama ada minyak goreng, minyak zaitun, kemudian minyak kayu putih, itu adalah salah satu contoh dari benda cair. Kemudian ada air mineral, ada madu, ada kecap, ada susu, ada juga sirup obat batuk yang anak-anak miliki. Nah, biasanya obat batuk atau obat-obat lain itu ada yang berbentuk tablet. Nah, berbentuk tablet otomatis dia berbentuk benda padat. Sedangkan ketika anak-anak membeli obat yang botolan, itu pasti isinya adalah benda cair atau biasanya kita sebut dengan sirup obat batuk. Nah, itu adalah contoh dari benda cair yang ada di sekeliling kita. Selain itu apalagi anak-anak? Pasti banyak sekali contoh benda cair yang ada di sekitar anak-anak kan? Tentu saja pasti banyak, apalagi untuk kegiatan sehari-hari di rumah. Pasti banyak yang menggunakan benda cair. Nah, selanjutnya, tadi kan kita sudah belajar tentang 7 sifat benda cair yang ada di sekeliling kita. Hari ini, tadi awal pembelajaran Bu Anif mengatakan bahwa kita akan belajar untuk menyampaikan informasi dari pengamatan yang kita lakukan. Tugas anak-anak di rumah, anak-anak akan melakukan sebuah percobaan tentang sifat benda cair. Nah, nanti anak-anak bisa siapkan alat dan bahan seperti yang ada di gambar ini. Ember bisa diganti dengan gayung atau sejenisnya, ya, tidak harus ember. 2 buah ember, kemudian 2 buah gelas, 2 buah kantong plastik, air, minyak goreng, dan juga tisu. Langkah percobaannya yang pertama, anak-anak masukkan air dan minyak ke dalam ember yang berbeda, lalu kita amati bentuk dan volume air dan minyak tersebut. Yang kedua, kita pindahkan air dan minyak ke dalam gelas yang berbeda, lalu kita amati bentuk dan volume airnya. Yang ketiga, kita pindahkan air dan minyak ke kantong plastik yang berbeda,
Lalu kita amati bentuk dan volume airnya. Yang keempat, kita tuangkan air dan minyak ke dalam gelas yang berbeda. Lalu kita celupkan tisu pada setiap gelas tersebut. Kita amati kondisi tisu yang ada pada gelas. Nah, nanti dilihat apakah tisu tersebut akan basah karena ada resapan air atau tidak. Nah, nanti hasil percobaannya anak-anak masukkan ke dalam tabel yang seperti contoh Bu Hanif ini. Ditulis nomor, nama benda, bentuk, volume, dapat meresap. Nah, kita nanti akan melakukan 3 percobaan tentang 3 sifat benda cair. Nanti ditulis berubah atau tidak berubah, berubah atau tidak berubah, meresap atau tidak, gitu nggih. Bu Hanif kemarin sudah melakukan percobaan tentang sifat dari air dulu. Nah, di sini kalau air ketika dimasukkan ke dalam ember maka berubah bentuknya. Dimasukkan ke dalam gelas berubah, dimasukkan ke dalam kantong plastik berubah. Berarti benar bahwa air itu berubah mengikuti wadahnya. Kemudian volume dan ukurannya tidak berubah karena tidak bertambah banyak atau tidak bertambah sedikit, gitu nggih. Kemudian apakah dapat meresap atau tidak? Nah, kemarin Bu Hanif sudah mencoba bahwa air ternyata dapat meresap. Nah, nanti tugasnya anak-anak coba buktikan apa yang Bu Hanif lakukan kemarin, kemudian anak-anak juga menuliskan hasil dari percobaan tentang minyak goreng. Setelah itu, anak-anak berikan kesimpulan dari percobaan yang anak-anak lakukan. Gitu nggih, nanti anak-anak bisa minta tolong kepada orang tua atau kakak. Atau bisa juga kalau yang rumahnya dekat bisa bersama-sama dengan temannya melakukan percobaan ini. Begitu nggih. Demikian penjelasan dari Bu Hanif hari ini. Kerjakan tugasmu, pelajarilah bukumu. Terima kasih, sampai jumpa besok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.